Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ila akhiril ayah. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hamba-hamba Allah yang mulia, semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, karena itu tiada tempat kita memuji melainkan kepada Allah, sang pemilik segala bentuk pujian. Selanjutnya salawat juga salam, Allahumma shalli wa sallim. Semoga Allah limpahkan curahkan ala nabiyina Muhammadin, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, kepada istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, kepada anak-anak cucu cicitnya, wa ashabihi ajma'in, juga kepada para sahabatnya. Hadirin hamba Allah yang mulia, di akhir Ramadan atau tepatnya Syawal ini ada budaya di tengah masyarakat Islam, yakni pulang kampung. Orang-orang bertanya, mengapa orang Islam ini selalu di akhir Ramadan atau di Syawal atau kita sebut dengan hari raya ini selalu eksodus pulang kampung. Padahal terkadang kita dinyinyiri orang karena memang pulang kampung ini menyisakan beberapa masalah yang terkesan negatif. Kadang motor masuk jurang, kemudian bus yang terbalik, terus kereta api yang relnya gimana, sehingga menimbulkan berbagai kecelakaan. Tetapi fenomena tahunan ini tidak menyurutkan semangat masyarakat Islam untuk balik kampung. Sebagian orang mengatakan, bahkan menyinyirin kita, balik kampung ini mubazir, pencarian setahun dihabiskan untuk balik kampung. Ini menjadi sia-sia. Ini budaya yang tidak benar. Hamba Allah yang mulia, maka dalam kesempatan kali ini kita coba ingin mendiskusikan mengapa ada budaya balik kampung ini dalam masyarakat Islam. Yang pertama, setiap perilaku kebiasaan atau budaya, dan boleh kita sebut dengan adat istiadat yang terjadi di tengah masyarakat Islami, dapat dipastikan budaya itu memiliki cantolan dari Al-Quran dan Sunnah. Ini mindset pertama. Karena itu ada ungkapan masyarakat adat bahwa dikatakan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Maksudnya setiap budaya dan istiadat yang ada di tengah masyarakat ini tidak berdiri sendiri, melainkan ia punya cantolan dari Al-Quran, bersumber dari dalil umum Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Karena itulah adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Jadi adat tadi, kebiasaan yang terjadi di masyarakat itu memiliki dasar hukum dari syarak, dan syarak itu nanti sumbernya ya Al-Quran di hadis. Karena itu kita ingin coba, mana dasar hukumnya orang kok balik kampung. Bapak Ibu yang berbahagia, kita-kita yang memiliki orang tua, ini ada sebuah fenomena bahwa ayah mak kita ini tidak mau tinggal di rumah kita. Ini fenomena umum. Dia lebih memilih tinggal di rumahnya masing-masing. Nah, walaupun anaknya itu sehebat apapun, jarang orang tua yang mau stay tinggal berlama-lama di rumah anak-anaknya. Baik anak laki-laki ataupun juga anak perempuan. Paling dia datang untuk sepekan, 2 pekan. Paling lama boleh jadi sebulan. Setelahnya ia pengen balik ke rumahnya. Apakah rumah itu di kota yang sama atau karena kita ini umumnya berasal dari kampung-kampung, ya tentu balik kampung karena rumahnya di kampung. Mengapa orang tua ini lebih betah tinggal di rumahnya sendiri? Jawabannya pertama adalah karena secara psikologi orang tua kita itu juga pengen bebas. Sama dengan kita anak-anaknya dari orang tua terkadang pengen dalam tanda petik memiliki kebebasan. Ayah emak kita juga begitu. Karena bila tinggal dengan anak dan menantu itu memiliki beberapa keterbatasan. Kata orang Melayu tak selesa. Atau bahasa pokoknya tak seleso. Tak selesa, ada hal-hal yang susah untuk dilakukan kalau di rumah anak atau menantu. Contoh, mak kita sesekali terkadang pengen juga pakai baju apa nih, top tank apa kata anak muda yang talinya kecil itu, atau baju you can see atau apa namanya. Karena gerahnya hari, kadang pengen sedikit
berbaju yang agak terbuka. Nah, kalau itu di rumah anak menantu, nanti menantu lewat jadi nggak nyaman. Ini kebebasan yang dimaksud. Atau boleh jadi mak kita pengen buat makanan sesuai dengan seleranya, karena selera kita dengan selera mak kita itu beda, karena kita berasal dari generasi yang berbeda. Kita yang lahir tahun 70 dan anak-anak kita yang lahir tahun 2000-an itu generasi makanannya beda. Karena itu dia pengen buat makanan sendiri. Kalau diolah di rumah sendiri akan lebih nyaman. Ketika diolah di rumah menantu jadi nggak nyambung. Anak-anak cucu-cucu jadi karena seleranya nggak sama. Kemudian yang berikutnya, seorang laki-laki atau ayah kita, ini mohon maaf, kita juga kadang pengen, apalah bahasanya, buang angin bebas, lepas, gitu, jadi lebih indah saja ketimbang nanti kalau di rumah anak menantu, oh segan ini. Ada sesuatu yang menjadi tertahan-tahan, padahal kita sudah merdeka 70 tahun lebih, lalu buang angin aja masih susah. Dan yang terakhir, kadang kalau di rumah menantu, ya, kalau kita bangun pagi lalu mandi pagi-pagi nampak sama menantu, kesannya gimana? Ah, bapak nih. Jadi ada hal yang tak bisa terekspresi dengan bebas dalam tanda petik. Sebab itu mereka ingin tinggal di rumah mereka masing-masing. Dan itu sudah menjadi karakter manusia, lebih nyaman berada di rumahnya masing-masing. Dikarenakan ayah mak kita ini dia tidak mau tinggal di rumah kita umumnya, maka di liburan Syawal ini yang oleh ketetapan pemerintah, baik pegawai negeri ataupun swasta ataupun instansi apa saja, itu menerapkan libur yang sama. Karena itulah di libur yang sama ini akhirnya mereka menggunakan atau memanfaatkan waktu libur ini untuk menemui ayah mak. Mengapa harus ditemui ayah mak ini? Karena oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah mak kita ini adalah surga kita. Allah katakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Aku takdirkan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tetapkan kepada kalian bahwa pertama, tempat kalian menyembah hanya kepada Allah, dan yang kedua, kepada ayah mak kalian mesti kalian berbuat baik. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu bukan cerita balas budi, tetapi adalah melaksanakan perintah Allah. Karena itu ada jemaah bertanya, Ustaz, saya ini dulu waktu bayi dibuang oleh mak saya, lalu saya dipungut oleh orang panti, dibesarkan dan disekolahkan, akhirnya sekarang saya menjadi orang yang hebat. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, datanglah seorang perempuan, nak, saya ini emak engkau, nak, saya ini ayah engkau. Padahal dia tidak pernah memelihara saya, tidak pernah mendidik saya, tidak pernah membiayai sekolah saya. Akankah saya harus berbakti kepadanya? Jawabannya iya. Kenapa iya? Karena berbuat baik kepada ayah emak itu bukan cerita balas budi, tetapi adalah cerita tentang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada ayah emak itu adalah sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kalau memang ayah emak kita boleh jadi tidak bertanggung jawab dalam pemeliharaan, mendidik dan menjaga kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita juga tidak berbuat baik dengan ayah emak kita, maka kita pun bertanggung jawab terhadap perbuatan ini kepada Allah SWT. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Rohima anf, summa rohima anf, summa rohima anf. Celakalah seseorang, celakalah seseorang, celakalah seseorang. Diulang oleh Rasul selama 3 kali. Lalu para sahabat bertanya, qila man ya Rasulullah, siapa orang yang celaka itu ya Rasul? Man adraka walidayhi ahaduhuma aw kilayhima 'indal kibar lam yadkhulul jannah. Siapa saja yang memiliki ayah mak kedua-duanya atau salah satu di antara keduanya ketika dia sudah tua. Ini kita sekarang ini kan udah tua. Lalu kita masih memiliki ayah mak kita. Lalu tatkala kita memiliki ayah mak di masa kita yang sudah tua ini, lam yadkhulul jannah. Lalu kita tidak masuk surga karena kita tidak berbakti kepada ayah mak kita, maka kita adalah orang yang celaka. Intinya di umur kita sekarang ini, maka kita harus mendedikasikan diri, membaktikan diri untuk ayah mak kita, bahagiakan mereka, senangkan mereka. Sehingga Nabi pun berkata, ridallah ala ridal walidain. Ridhonya Allah itu Allah gantungkan kepada ridhonya ayah mak kita. Tatkala ayah mak kita ridho, maka Allah automatically menjadi ridho. Suatu ketika datanglah seorang pemuda kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ingin berperang. Rasul menengok badan yang tegap dan kuat, ini memang cocok untuk menjadi bala tentara Islam. Maka kata Nabi, silakan masuk barisan perang. Namun ketika seorang pemuda ingin memasuk barisan perang, Nabi memanggil kembali. Kamu punya ayah mak tak? Kata si pemuda ini, punya ya Rasulullah. Adakah engkau sudah meminta izin kepadanya? Kata si pemuda ini, sudah ya Rasulullah, tetapi
Ia tadi menangis tatkala melepas kepergian saya menuju pasukan perang ini. Apa reaksi Nabi mendengar jawaban si pemuda ini? Kata Nabi, irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Balik kau kepada ayah mak kau itu, buat mereka tertawa sebagaimana mereka telah engkau buat menangis. Beginilah luar biasanya akan betapa pentingnya kita memuliakan dan membahagiakan ayah mak kita. Dengan maksud inilah, maka di waktu libur yang ada di akhir Ramadan atau Syawal inilah, orang-orang Islam memanfaatkan waktu ini untuk menemui ayah mak masing-masing untuk membahagiakan dan menyamankan mereka. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia. Oh, saya balik kampung tak ada duit. Tak mesti juga ayah mak kita itu membutuhkan uang kita yang banyak. Sehingga ada ungkapan masyarakat Jawa, mangan orak mangan, sing penting ngumpul. Intinya, bergabung bersama ayah mak kita di kampung tatkala libur ini membuat mereka menjadi nyaman dan bahagia. Disitulah kenyamanan ayah mak kita itu membuat Allah pun menjadi nyaman, atau tepatnya Allah menjadi ridho kepada kita. Itulah sebabnya mengapa ada budaya balik kampung. Budaya balik kampung sejatinya adalah melaksanakan perintah Allah untuk memuliakan ayah mak kita. Tatkala kita tidak pulang, lalu tetangga-tetangga anak-anaknya pulang. Orang-orang bertanya kepada mak dan ayah kita. Oh, si Ani tidak pulang. Si Sri nggak pulang. Si Anto nggak pulang, Pak. Tentu ayah mak kita membatin. Nggak pulang. Nggak tahu kenapa. Kemarin katanya mau pulang. Tapi sekarang, ya nggak ada pulang. Itu luar biasa sedih dan terenyuhnya hati ayah mak kita, karena ditengok anak-anak tetangga, cucu cicit orang pulang, anak dia tak pulang. Membuat mereka menjadi sedih dan membatin. Boleh jadi setelahnya mereka pulang ke rumah, akhirnya menangis. Mengapa anak-anak tidak pulang? Saya dulu ketika kecil-kecil, ketika malam lebaran itu, mak saya menangis. Saya tanya, mengapa mak menangis, mak? Karena kebetulan ketika itu salah seorang anggota keluarga, abang atau kakak tidak pulang. Apa kata mak? Abang kau tak pulang, jadi sedih. Mengapa sedih? Karena teringat kepada anak, yang anak orang pulang, anaknya tak pulang. Nah, membuat ayah mak kita menjadi sedih ini, membuat ayah mak kita ini menjadi menangis. Dalam agama kita, yang disebutkan dalam riwayat tadi, sedang pergi berperang saja, kalau itu membuat ayah mak kita menjadi menangis, maka perang itu pun jadi di-cancel untuk membahagiakan dan membuat ayah mak kita tersenyum. Bapak Ibu hamba Allah berbahagia. Jadi kesimpulan akhir kita, pulang kampung sejatinya adalah melaksanakan perintah Allah untuk memuliakan ayah mak kita. Semoga kita memperoleh surga dari bagaimana cara kita membahagiakan ayah mak kita. Dan tentu pula setelah pulang kampung ini, kita tidak hanya sekedar bermewah-mewah menampilkan apa yang kita dapat selama di rantau, tetapi fokus kepada bagaimana membahagiakan ayah mak, keluarga yang kita jumpai di tanah kelahiran atau kampung kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.